Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ya, mari kita bersolawat terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Masih ada beberapa menit waktunya. Mari Bu, solawatnya kali ini solawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepertinya tidak ada lagi teman-teman kita yang perlu ditunggu karena beberapa ada yang sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang izin segera dilancarkan urusannya dan kita bisa berkumpul kembali. Baiklah, saya ambil alih untuk acara di siang hari ini karena teman kita yang ditugasi juga tidak hadir, dan beberapa yang nanti juga akan berbagi tugas seperti Ibu Kafti ya, akan kultum kedua yaitu akidah. Nanti mungkin saya bawakan sendiri atau nanti teknisnya bagaimana, diskusi atau apa ya. Baiklah, kita buka saja acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembacaan suratul Waqiah oleh Ibu Hajah Anam, kemudian tadarusan dan terjemahannya akan dipimpin oleh Ibu Eti. Lalu kultum yang pertama yaitu tentang kisah Nabi oleh Ibu Hajah Wijiati, dan kultum kedua yaitu akidah, nanti saya akan usahakan saya sampaikan. Baiklah, kita buka saja pengajian kita di sore hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya pembacaan suratul Waqiah kepada Ibu Hajah Anam, silakan, mohon dipimpin. Baik Ibu, marilah kita membaca suratul Waqiah. Sebelumnya kita membaca istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. idza ra'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدع عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hajah Anam. Selanjutnya tadarusan sekaligus terjemahannya. Seperti biasa ya, 2 ayat pertama kita bersama-sama, lalu bergiliran baca 2 ayat lalu terjemahan, lalu ditutup kembali dengan bersama-sama ya 2 ayat sekaligus terjemahannya. Kepada Bu Eti saya persilahkan. Silakan ibu-ibu dipersiapkan surat keempat ya, kita lanjutkan yang kemarin ayat 138 hingga selesai nanti. Terima kasih. Ila وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Udah. Satu lagi. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا ما لهم به من علم إلا ابتغاء اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Artinya, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Judas ya Bu, padahal yang dibunuh. Iya. Ya. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, tadarusan sudah selesai. Mudah-mudahan yang kita baca tadi melekat di hati kita dan banyak sekali ilmu dan hikmahnya yang kita raih. Terima kasih kepada Bu Eti sekali lagi. Selanjutnya kita dengarkan kultum kisah Nabi dari Ibu Hajah Wijiati. Kepada Ibu Hajah Wijiati saya persilakan. Dan Siti Hajar rela ridho kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya Ismail pada saat itu. Nah, ini ada lanjutannya dengan hari raya Idul Kurban ya. Iya, benar. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan persetujuan oleh Siti Hajar dan juga Ananda Ismail, maka saat itulah ada penyembelihan. Nah, ini saya lanjut jadi akhirnya ke hari kurban. Ketika Nabi Ismail di pangkuannya Nabi Ibrahim, ketika akan disembelih, maka digantilah dengan domba. Gibas. Ya, gibas yang besar dan Domba bagus gibas. yang tangguh. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak nih gibas ini asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari surga. Asalnya dari mana? Oh, asalnya ada tahu. Jadi asal domba ini ya, ketika zaman Nabi Adam dengan Siti Hawa. Hawa itu kan mempunyai anak yang kembar-kembar ya Bu ya. Ya. 20 kembar semua. Ya. 20 itu kembar semua, ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dan akhirnya itu di saat itulah perjodohan pada saat Nabi Isa alaihissalam adalah dijodohkan. Nah, pada saat itu adalah pas kebetulan Habil dan Habil dijodohkan ya. Adik-adik mereka disilang. Iya, Ya, disilang. disilang. Kan dijodohkan itu ya. Nah, si perempuan ini kan juga kembar sama ya. Ketika dijodohkan itu yang si Habil dan si Habil ini, si perempuan dengan perempuan ini dua-duanya ini ada yang jelek, ada yang cantik. Ya. Rupanya si Habil ini tidak terima kalau dia yang dapatnya yang jelek, si Habilnya itu ya. Ya, si Habil ya. Si Habil tidak terima karena si Habil itu adiknya cantik gitu kan ya. Ceritanya kan begitu ya. Nah, ketika itu diadili lah ya. Ketika dia akhirnya dia berdebat saya tidak terima, akhirnya dikumpulkan ya, dijadikan satu, maka dia diberikan ini kamu, karena si Habil itu petani, dia menghadiahkan domba. Masih ya, padangnya. Nah, ketika di situ diadili oleh bapaknya yang Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu yang ternyata yang disetujui adalah si Habil yang menghadiahkan si domba itu tadi. Nah, ketika peristiwa si Habil dengan si Habil ini kan berantem, Iya. terjadinya pembunuhan itu antara Habil dan Habil dan Habil, Habil. ya kan? Sampai sekarang makanya ada pembunuhan, adalah memang mula-mulanya sudah ada. Nah, ketika mereka ketika mereka berkelahi, maka domba ini diambil oleh Allah SWT, diangkat ke surga. Itu asal mulanya. Ya, nah si Habil dan Habil ini akhirnya berantem dan dibunuh. Ya, dibunuh, dan dia juga bingung. Ini setelah dibunuh mau diapakan gitu kan? Nah, ya kan? Nah, ada burung ya. Nah, burung yang terbang itu ya, dia mengorek-ngorek tangannya ya. Nah, dia baru sadar, oh ternyata ini harus dikubur kan gitu ya. Jadi asal mulanya kita tuh ada pembunuhan adalah perbedaan Ya, itu ya. Kemudian dengan adanya kita, kalau orang meninggal itu dikubur adalah saat pada itu. Nah, jadi itulah tadi cerita daripada domba itu tersebut ya, ketika Nabi Ismail mau disembelih dan digantikan domba, ternyata domba itu yang diturunkan Allah dari surga itu. Ya, Domba Habil itu malah nggak diterima sama Allah kan, karena dia ngasihnya domba yang jelek. Habil. Habil. Yang diterima. Makanya dia marah karena kok Karena korbannya nggak diterima, jadi Maka dia makanya bunuh. marah. Maka dia berantem itu ya. Nah, ya
tapi domba itu diambil gitu. Makanya domba itu ternyata saya juga dengerin ceramah ya Bu ya, dengerin ceramah juga gitu. Nah ketika Nabi Ismail disembelih maka digantilah domba itu gitu ya. Nah jadilah hari kurban Idul Adha. Nah setelah Idul Adha itu Nabi Ibrahim itu korbannya satu itu untuk sekeluarganya Nabi Ibrahim adalah satu. Jadi memang ternyata korban itu hanya satu untuk keluarga itu. Nah dilanjutkan ke sini sampai penerusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Hajah Wijiati. Demikian teman-teman, kisahnya cukup menarik dan jelas ya, bahwa kisah Nabi Ismail yang mengawali kita harus berkurban, satu keluarga cukup satu saja. Nah, ibu-ibu sekalian, dari sini kita mulai bangkit ya, bahwasanya banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya. Baiklah, selanjutnya kultum yang kedua yaitu akidah. Ibu Hajah Kapti tidak hadir, maka akan saya coba menyampaikannya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, judulnya akidah. Nah, kalau kita bicara akidah itu merupakan kepercayaan ya, dasarnya keimanan kita. Nah, tempatnya di mana, Bu? Tentu di dalam hati dan jiwa kita. Untuk mengisi hati dan jiwa serta otak manusia agar mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu suatu edukasi pendidikan tentang akidah ini. Oleh sebab itu, pemerintah sudah sejak awal ya memberikan edukasi tentang akidah ini, yaitu keimanan kepada anak-anak sejak SD. Nah, ibu-ibu sekalian, kita berada di taklim ini tidak lain yaitu antara lain untuk mendapatkan ilmu Al-Quran tersebut. Bahwasanya kehadiran kita di sini adalah untuk memperkuat ilmu-ilmu tersebut sehingga dapat kita curahkan kembali kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan selalu berkesinambungan. Ibu-ibu Majelis Taklim yang berbahagia, coba dibuka kembali surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya atau Robnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah 285. Ya, kalau kita ingat kembali ada berapa Bu rukun iman? Ada 6 ya. Jadi itu wajib kita percayai dan kita imani bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Dan berikut ada suatu hadis mengatakan, berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari kiamat, dan imanilah kamu kepada kepastian Allah dalam baik dan buruknya. Hadis Imam Nawawi dalam Arba'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam mempercayai malaikat ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, antara lain yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, semoga ibu-ibu masih ingat ya tugasnya masing-masing. Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Baiklah, untuk mengimani kitab Allah, bahwa Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, namun juga Allah menurunkan kitab yang lain yaitu
seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Ketiga kitab ini wajib kita baca, kita harus mengetahui isinya. Itu perintah Allah seperti itu. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, iman kepada takdir baik atau qada dan takdir buruk atau qadar. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa qadar diartikan sebagai takdir, sedangkan qada adalah hukum atau ketetapan. Tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfudz dahulu sebelum kejadian. Al-Hadis 22. Dengan mengimani qada dan qadar, manusia menjadi tidak sombong, itu yang diharapkan ya, dan lupa diri bahwa dunia dan segala isinya hanyalah titipan Allah, semuanya milik Allah yang sifatnya sementara dan semua harus dipertanggungjawabkan. Contoh yang nyata yang tadi baru kita baca yaitu surat Al-Waqiah. Nah, itulah contoh dari keimanan kita kepada hari akhir, hari kiamat. Nah, ada 3 golongan di sana ya. Yang pertama golongan kanan, dan yang kedua golongan kiri, dan yang golongan orang-orang yang paling dahulu beriman. Nah, itu diantaranya golongan Rasul, yaitu golongan yang dekat dengan Allah, dan mereka itulah langsung masuk surganya Allah. Sedangkan tadi golongan kanan, golongan yang masuk surga, dan kiri masuk ke neraka. Allah yang maha tahu, Allah maha mengatur. Jadi orang yang di dunia tadinya merasa paling hebat, paling menjadi raja, paling apalah, tapi di sana kalau kita beriman dengan hari kiamat, nah itulah Allah yang punya kuasa. Semuanya ada yang ditinggikan derajatnya, direndahkan, itulah kehendak Allah. Dan sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Karena Allah sudah menjanjikan yang melakukan yang baik akan masuk ke surganya, dan yang buruk masuk ke dalam neraka. Itulah dia. Nah, inilah bagi kita, kita hanya sekedar mengingatkan bahwa waktunya tidak lama lagi kita berada di dunia. Mumpung masih ada nafas kita, marilah kita mohon ampun kepada Allah, bertobatlah sebelum dipanggil sama Allah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang baik itu datangnya dari saya, yang kurang sempurna. Mudah-mudahan kita saling menutupi, menyempurnakan diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ada waktu kira-kira 8 menit. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan, mau melengkapi acara kita di sore hari ini. Bu Hajaros mungkin mau menambahkan. Karena paginya udah dibuka, Bu ya, saya terusin aja, saya nggak baca. Iya, Bu. Ini lagi nggak baca. Ya. Jadi maksudnya yang tidak ada tanda itu tapi bertasbihlah misalnya. Bertasbihlah. Nah, itu kan maha suci Allah yang maha tinggi. Oh, itu kita bertasbih. Kita bertasbih. Iya. Nah, di dalam Al-Quran, kalimat tasbih dalam Al-Quran. Jadi rupanya Bu tasbih itu ada yang tunggal, ada yang diiringi. Sajadah. Nah, kalau kalimat sajadah kan istilahnya di ayat-ayat sajadah itu ada tandanya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu Ros sudah memberikan kita
bahwasanya banyak sekali ya kalimat-kalimat yang harus kita ikuti dengan bacaan tasbih. Nah, ternyata kita masih banyak kekurangan. Dari sinilah kita belajar. Alhamdulillah banyak sekali yang dapat kita pelajari hikmahnya hari ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, terima kasih acara demi acara sudah selesai kita bacakan, kita bawakan di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa diserap oleh kita dan kita besok bisa berbagi kepada yang lainnya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa penutup yaitu kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di saat pembawa acara tadi ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa.